Oke, sekarang saya bermaksud menjelaskan penggunaan mail merge, ya. Nah, mail merge ini dipakai untuk membuat sebuah dokumen yang dokumen tersebut ditujukan untuk ke banyak orang, ya, untuk ke banyak orang. Saya ambil contoh, misalkan saja Anda membuat sebuah dokumen tentang surat konfirmasi pelaksanaan kegiatan study tour di sebuah perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Samijaya, yang ditujukan kepada surat konfirmasi ini ditujukan kepada semua peserta yang akan mengikuti study tour tersebut. Ya, isi suratnya sebagai berikut. Di sini saya menampilkan logo fiktif daripada universitasnya. Ya, kemudian surat ini ditujukan kepada seluruh peserta, dalam hal ini mahasiswa. Kemudian juga surat konfirmasi ini mencantumkan dia masuk ke dalam kelompok berapa, tim berapa untuk pembagian alokasi transportasinya. Apakah bus 1, bus 2, bus 3, dan seterusnya, serta alamat tempat tinggal peserta. Dengan isi suratnya sebagai berikut, dengan hormat, berdasarkan data di bagian administrasi Senat kami, Saudara Handono yang beralamat Jalan Juanda nomor 96 Bandung sudah mendaftar pada acara studi tour ke PT Coca-Cola Surabaya yang akan dilaksanakan pada 8 Januari tahun 2021. Adapun tata cara pendaftaran studi tour tersebut dapat dilihat pada skema di bawah ini. Dalam hal ini Ketua Penyelenggara Audi Saputra. Nah, surat ini kebetulan ditujukan untuk seluruh mahasiswa yang akan mengikuti study tour yang jumlahnya mungkin bisa 200 atau 300 orang. Nah, kan Anda tidak mungkin membuat sebuah surat ya yang formatnya sama ya, yang jumlah suratnya ada 200 orang kan. Oleh karena itu dibuat sebuah master dokumen surat konfirmasi ini, di mana master dokumen ini akan secara ketika dicetak ke printer atau di print ataupun dikirim lewat email, itu akan dikirimkan ke masing-masing data ya sesuai dengan yang tercantum peserta tur ke PT Koka Surabaya ini. Jadi kalau 200 maka suratnya hanya satu, master dokumennya. Nah, master dokumen ini akan dikirimkan lewat email ataupun dicetak ke 200 orang yang berbeda, terutama yang diberi warna merah ini. Jadi nanti ini bisa berubah, ini untuk Handono tim 2 Jalan Juanda 96 Bandung, nanti berikutnya untuk Chandra, berikutnya untuk Riana, berikutnya lagi untuk Tantri, dan seterusnya. Suratnya hanya satu, tapi ditujukan untuk 200 orang yang berbeda. Nah, tidak hanya dipakai untuk keperluan seperti kegiatan di kampus, tapi juga untuk membuat surat undangan, untuk membuat surat membuat sertifikat seminar atau apapun yang jumlahnya, yang dokumennya sama tetapi ditujukan kepada orang yang berbeda-beda. Nah, langkah pertama yang harus Anda gunakan, yang harus Anda siapkan untuk membuat sebuah mail merge adalah Anda membuat master dokumennya dulu. Nah, langkah pertama adalah Anda pindahkan ke tab mailing. Di tab mailing, di sini, start mail merge-nya itu mau dari mana. Nah, karena ada berbagai kemungkinan, Anda mungkin membuat surat, letters, yang ditujukan untuk ke beberapa orang yang berbeda, ya, penerima yang berbeda, atau membuat email message, atau hanya sekedar membuat amplop, atau membuat label untuk di print ke stiker label yang nantinya dicabut untuk ditempelkan ke undangan. Ambil contoh misal saja, Anda mau menyelenggarakan suatu kegiatan seminar yang kebetulan data calon peserta seminarnya ada 200 orang. Nah, Anda butuh untuk mencetak label-label tersebut untuk nanti ditempelkan ke brosur undangannya. Maka Anda tinggal buat saja data nama calon peserta seminar tersebut yang 200 orang, nama, alamat, kota, telepon, alamat email, dan seterusnya. Datanya bisa dibuat terpisah menggunakan Microsoft Excel, bisa menggunakan Microsoft Access, bisa juga menggunakan Microsoft Word dalam bentuk tabel biasa yang isinya fieldnya tadi nama, alamat, kota, telepon, HP, email, dan seterusnya. Nanti dari situ Anda buat sebuah label atau amplop, atau label atau amplop. Kalau label Anda bisa dalam satu halaman bisa terdiri dari 10 label yang nanti dicetak disesuaikan dengan kertas stiker label yang Anda akan gunakan. Ketika di print, Anda tinggal cabut labelnya, ditempelkan di brosurnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan pada contoh sekarang, saya ingin Anda membuat surat massal, ya, atau memo yang kita beri nama filenya Master 1 2020 Tour. Ini nama file masternya. Ya, Anda pilih di
tab mailing, Anda pilih start mail merge-nya, Anda pilih letter. Kemudian Anda ketikkan, ya, kemudian Anda ketikkan dokumennya. Kalau sudah ada di kop surat, ya Anda tinggal gunakan kop suratnya. Ini kebetulan nama Universitas Samijaya, ini perguruan tinggi fiktif, ya, alamatnya di sini, kemudian logonya juga fiktif. Ini surat undangan yang akan dibuatkan. Formatnya seperti ini. Nah, nanti ini ditujukan untuk siapa? Ini saya hapus dulu, ya. Ditujukan kepada mahasiswa, ini hapus. Kelompok timnya juga sama. Saya hapus dulu, dianggap kosong. Alamat penerima suratnya juga saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus, ya, saya ganti titik-titik. Kemudian alamatnya saya ganti titik-titik. Ini saya kosongkan, ya, saya kosongkan. Nah, ini rencana surat yang ingin master surat yang ingin saya buat. Jadi Anda formatnya seperti ini, ya. Oke, suratnya sudah siapkan, Anda boleh simpan dulu, save. Nah, langkah yang kedua adalah kita koneksikan dengan kumpulan data yang akan menerima surat ini. Nah, kumpulan data itu, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa buatnya memakai Microsoft Excel dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom, berarti kolom nama mahasiswa, kemudian kelompok, kemudian alamat. Cuma 3 kolom, ya, tabel Excel. Atau bisa juga menggunakan Microsoft Access. Atau bisa juga membuat tabelnya memakai tabel Microsoft Word, ya, dibuat dalam file yang terpisah. Nanti tinggal dikoneksikan sebagai siapa yang menerima surat ini, gitu kan? Atau kita mencoba menggunakan fasilitas yang disediakan oleh MailMerge yang Microsoft Word untuk membentuk tabel data. Kita coba cara yang pertama itu. Nah, untuk itu, di sini setelah Anda pilih start, Anda pilih letter, ketikkan suratnya, sudah siap suratnya. Kemudian, oke, langkah berikutnya adalah Anda pilih ini. Di kategori, di tab mail merge, di grup start mail merge, ya, di tab mailing, kemudian di grup start mail merge, di sini Anda pilih select recipient. Siapa yang akan menerima master surat konfirmasi tur ini? Ada 2 kemungkinan. Anda memilih, ya, dari yang sudah ada, use an existing list, yang tadi bisa dibuat memakai Microsoft Excel, bisa dibuat memakai Microsoft Word juga berupa tabel, bisa juga menggunakan Microsoft Access. Ini dalam satu kelompok grup Microsoft Office, ya, biar mudah. Atau Anda bisa buat baru memakai type a new list. Kita coba menggunakan type a new list. Anda pilih type a new list, nanti keluar kotak yellow new address list, ya. Berarti Anda membuat daftar alamat baru. Nah, ada 2 kemungkinan. Di sini dia defaultnya standarnya ada title, first name, last name, company, ada alamat, ada kota, ada provinsi, ada kode pos, dan lain-lain. Tapi kalau ternyata itu nggak sesuai yang disediakan oleh Microsoft Word, Anda bisa mencoba mengcustom aja. Kita coba pilih custom column. Nah, ini Anda pilih custom column. Nah, custom address list ini isi defaultnya ini kan, yang tadi kan, mulai daripada title, gelar, nama depan, nama akhir, nama perusahaan, alamat 1, alamat 2, kota, negara bagian, kode pos, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak sesuai semuanya, ya Anda boleh ganti. Misalkan saya hanya butuh tadi kan, untuk surat konfirmasi ini hanya butuh nama, kelompok, dan alamat. Berarti yang title ini, atau title tidak dibutuhkan, saya delete. Yes. Kemudian first name, ini mau saya ganti rename jadi nama saja. Jadi Anda tinggal pilih rename. Di sini rename field, change field name, ya. First name, asalnya first name, from first name, saya ganti menjadi nama. Saya pakai huruf besar biar kelihatan. Oke, sudah jadi nama. Last name tidak saya butuhkan, delete. Konfirmasi, yes. Kemudian company name tidak saya butuhkan, delete, konfirmasi, yes. Address line, ini mau saya ganti menjadi alamat. Menjadi kelompok, ya. Saya pilih rename. Di sini rename field, ya, mengganti field name dari address line 1 menjadi kelompok. Kelompok, ya, di sini. Oke, jadi kelompok. Kemudian ini address line 2, rename, saya ganti jadi alamat. Alamat. Kalau sudah, Anda klik OK. Yang lainnya karena tidak dibutuhkan, saya delete aja. Oke, ini saya delete. Ya, oke, terpaksa kita delete satu-satu. Oke,
Ini. Oke, kita delete satu-satu. Oke, seperti ini. Nah, kalau ternyata ini urutan fieldnya, nama, kelompok, alamat. Saya klik OK, maka di sini informasinya menjadi ini. Nama, ya, saya perlebar ya, kelompok, oke, alamat mungkin cukup lebar, saya perlebar seperti ini. Nah, ini ide apa new address list baru yang terdiri daripada field name, ya, nama fieldnya nama, kelompok, dan alamat. Kalau ternyata Anda mau mengubah urutan, Anda pilih kembali ke custom column, customize column, alamat mau naik ke atas naik ke atas baru kelompok boleh. Anda tinggal menggunakan move up. Dia naik ke atas nama, alamat, kelompok. Boleh seperti ini, ya. Atau saya kembalikan lagi move down, turun lagi ke bawah. Terserah, ya. Kalau sudah Anda klik OK, kembali ke seperti ini. Ini nama saya perlebar kembali, kelompok biar kelihatan field name-nya, kelompok, alamat saya perlebar. Nah, sekarang bagaimana cara menginputkan data yang 200 orangnya? Ya, Anda boleh langsung mengisikan data yang 200 orangnya di posisi ini. Ya, di sini berarti Anda pilih new entry di sini. Oke, di sini Anda ketikkan tadi Handono. Saya pakai huruf besar semua biar kelihatan. Kemudian tab, pindahnya boleh pakai tab, boleh diklik. Tim 1. Tim 1. Kemudian alamatnya Jalan Juanda nomor 96 Bandung. Oke, tab dia turun ke bawah ke sini. Anda ketikkan berikutnya Bambang. Misalkan saja ini kebetulan tim 2. Ya, tim 2 atau grup 2, tim 2. Di sini alamatnya Jalan Buah Batu 17 Bandung. Ya, misalkan saja. Ya, di sini nomor 17 Bandung. Kemudian, nah untuk menambah baru karena nggak ada kosong, ada new entry lagi. Berikutnya saja Triana. Ini fiktif ya datanya. Saya asal aja. Tim 1 lagi, berarti nanti dapat bus 1 ya. Jalan, misalnya saja Otista nomor 55 Bandung juga. Kemudian new entry lagi. Kemudian Kurnia Jaya. Kurnia Jaya. Di sini tim 2 lagi ya. Tim 2 lagi, alamatnya Jalan Cemara Utara. Cemara Utara, misalkan saja nomor 3 Cimahi, misalkan saja. Satu lagi new entry di sini berikutnya adalah Hanjaya. Hanjaya ini tim 1 lagi. Tim 1 alamatnya Jalan Sudirman nomor 445 Bandung. Oke, saya sudah cukup punya 5 data. Jadi untuk contoh, kalau nanti ada 1000 data, oke, tidak menjadi masalah. Satu master dokumen Anda bisa mengirimkan ke 1000 data. Ini hanya contoh 5 data. Kalau ada data yang sesuai, Anda tinggal pilih kemudian delete entry. Maka dia terhapus, Anda gantikan dengan yang lain, gitu kan? Nah, kalau datanya ada 1000 data, Anda nanti bisa memilih, gitu kan? Memakai tombol find, data mana yang mau dikirimkan suratnya. Misalkan dari 1000 data yang sudah dikirimkan 200, ternyata ada 5 orang yang belum. Nah, Anda bisa find menggunakan perintah find di sini. Anda bisa find, dicari data mana yang Anda mau cari, gitu kan? Jadi kalau saya butuh mencari misalnya aja Hanjaya, saya ketikkan Hanjaya di sini, Hanjaya find, nanti langsung meluncur ke Hanjaya untuk diperbaiki, gitu ya. Itu kalau ternyata nanti diminta ada perubahan data. Nah, kalau sudah new address list ini selesai Anda buat, Anda tinggal klik OK. Udah. Nanti dia tanya, mau disimpan di mana alamat ini? Ya, tentukan Anda ini formatnya, format Microsoft Office Address List. Jadi, format ini memang unik, hanya bisa dipakai untuk membernya Microsoft Word. Tetapi bisa juga dipakai untuk publisher. Pokoknya semua yang grupnya Microsoft itu bisa menggunakan data tabel ini. Saya mau simpan di desktop aja sebagai contoh, ya.
Kemudian saya beri nama dengan nama data. Saya beri nama dengan nama data 1 2020, misalkan saja tour. Ya, saya beri nama ini untuk memudahkan mengingat data 1 2020 tour. Kemudian saya save. Udah tersimpan. Nah, dengan cara tersimpan, maka di sini nanti selesai Anda menentukan sumber datanya. Berikutnya, Anda mulai menentukan kalau ternyata data yang mau Anda memorskan tersebut mau diedit karena mau menambah data baru, mau dihapus, mau diedit alamatnya salah dan lain-lain, Anda tinggal pilih edit recipient list di sini. Ya kan? Tuh, keluar edit recipient list. Saya ulangi ya. Anda pilih masih di grup mailing, di tab mailing, di grup style mail merge, di sini ada edit recipient list. Nah, di sini Anda tinggal edit ya. Di sini ini sumber filenya. Tuh kan, dia formatnya MDB, berarti ini formatnya akses ya. Kemudian ini loh kelompoknya, ini alamatnya. Nah, di sini Anda dapat pilih ya. Nah, kalau mau diedit lebih lanjut, Anda tinggal pilih ke sini. Anda pilih ke sini, data source, di posisi data source ini, Anda klik data source ini, kemudian Anda pilih edit. Nah, ini kan bisa diedit seperti tadi ya. Anda bisa edit dari sini. Ya, bisa diedit dari sana seperti tadi. Jadi Anda tinggal, saya ulangi lagi, pilih data 1 2020 tour ini yang dengan format file type-nya MDB, Anda pilih edit. Ini kalau mau diedit. Tapi kalau Anda perhatikan di mail merge recipient ini ada tanda checkmark ini. Kalau di checkmark semua, artinya kalau nanti saya gabungkan dengan file master, saya kirimkan, saya cetak, saya kirim ke email atau dicetak, maka dia akan mencetak semua. Tapi Anda bisa memilih, oh saya hanya mau mencetak Handono, Triana, dan Kurnia aja. Kebetulan Bambang dan Hanjaya belum fix mau ikut tour gitu. Sehingga surat konfirmasinya tidak akan dicetak dulu. Nah, Anda tinggal pilih dari sini. Mana saja yang akan menerima members, mana yang tidak. Seperti itu. Kalau karena kebetulan ingin semua, ya saya pilih centang semua. Artinya semua yang peserta yang ada dalam recipient list itu akan menerima surat konfirmasi. Nah, Anda bisa urutkan, kalau datanya ada 1000 kan susah mencarinya, Anda bisa urutkan dengan sort, Anda bisa filter hanya untuk tim 1 saja, Anda bisa filter untuk tim 2 saja, dan seterusnya dari sini. Oke, saya klik OK. Ya, nah udah. Nah, sekarang bagaimana? Jadi area start membernya sudah selesai Anda gunakan. Langkah berikutnya adalah bagaimana mengaitkan si master dokumen ini dengan datanya. Cara mengaitkannya adalah simpan di posisi ini. Kan ini untuk ditujukan kepada nama mahasiswanya, saudara-saudari mahasiswa, simpan di posisi kanan ini. Kemudian di sini ada insert field di kelompok, masih di tab mailing, di kelompok write and insert field. Anda pilih insert merge field. Di sini, Anda pilih nama. Maka nama masuk ke sini. Di sini ada tanda nama yang diapit memakai lambang lebih besar, lebih kecil 2 kali dan lebih besar 2 kali. Ini tandanya simbol field name. Kalau ingin kelihatan berwarna abu-abu, saya highlight ya. Di sini ada highlight merge field. Jadi terlihat warna abu-abu. Warna abu-abu ini kalau dicetak ke printer tidak akan kelihatan. Ya, cuma ini untuk memudahkan bahwa ini adalah merge gitu ya. Kelompok, ya, saya pilih di sini insert field, saya pilih kelompok. Ini kelompok. Kemudian di bawahnya untuk alamat, saya simpan di bawahnya insert field alamat. Dah. Jadi di sini nama, kelompok, alamat. Oke, saya beri warna merah aja biar kelihatan. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini berdasarkan data di bagian administrasi senat kami, saudara-saudari, nah ini kita ganti lagi dengan nama kan? Berarti simpan di sini, insert field lagi, nama. Oke, saya beri warna merah juga. Saya beri warna merah juga. Yang beralamat di. Yang beralamat di sini. Oke, insert field juga. Saya beri warna alamat juga. Saya beri warna merah juga. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, berarti si master 1 ini, ya, master surat ini, sudah dihubungkan, sudah dikaitkan dengan sumber penerimanya, ya, daftar penerimanya, ya. Nah, dengan menggunakan insert field ini. Nah, sebenarnya kalau ternyata bentuknya seperti label yang terurut langsung nama alamat kelompok, Anda bisa memakai address block. Kalau memakai address block, dia akan langsung berurut nama, alamat, nama, kelompok, dan alamatnya langsung ditempatkan dalam dokumen. Tanpa bisa memilih satu-satu. Jadi beda kalau address block itu langsung diambil semua berurutan.
Tapi kalau insert field, Anda bisa memilih mana yang sesuai kebutuhan. Highlight, kalau kalau Anda merasa mengganggu, Anda bisa hilangkan seperti ini. Toh sudah saya beri warna merah, tidak di highlight pun nggak apa-apa. Untuk melihat hasilnya, Anda tinggal pilih preview result. Kelihatan hasilnya di sini kan? Kelihatan hasilnya di sini. Oke, saya beri warna merah. Oke, sebentar ya. Saya beri warna merah tujuannya agar kelihatan, bukan keharusan. Ya, kalau nanti di suratnya kan tidak ada warna merah, Anda bisa hilangkan lagi warna merahnya. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk melihatnya, Anda pilih preview result. Untuk mengembalikan ketampilan field name, Anda pilih preview resultnya dimatikan. Ini, buka, tutup, seperti ini. Tampilkan, sembunyikan. Jadi ini dalam bentuk field name, ini berupa hasilnya. Data pertama Kurnia Jaya. Nah, ini kebetulan data keempat ya. Nah, kalau Anda lihat tuh, Anda bisa bernavigasi di sini. Ini ke awal record pertama Handono, ini mundur satu record, ini maju satu record, Bambang, kemudian Triana, kemudian ini Kurnia Jaya, dan ini akhir record. Jadi kalau ada 1000, Anda bisa ke record ke-1, record ke-2, record ke-3, dan seterusnya. Permasalahannya adalah kalau 1000 dan saya ingin mencari orang tertentu, nah untuk memudahkan pencarian, Anda dapat menggunakan ini, find recipient. Find recipient, siapa yang mau Anda cari? Oh, saya mencari tadi Handono. Saya ketikkan Handono, ya, find next, langsung termeluncur ke Handono kan. Kalau ingin mencetak, ya, Anda bermaksud mencetak ke surat untuk penerima tertentu. Paling mudah tadi Anda menggunakan find recipient. Jadi kalau misalkan saya mau mencari Handono, saya ketikkan Handono, find next, langsung ketemu Handono, ini tutup, Anda tinggal print. Di sini Anda tinggal menggunakan perintah print. Di sini ada pilihan finish, merge print di sini. Ya, Anda tinggal pilih print dokumen. Maka dia cetak Handono-nya seperti Anda cetak. Nah, di sini Anda dapat pilih kalau Anda bermaksud mencetak hanya Handono saja, Anda pilih finish and merge, Anda pilih print dokumen, Anda pilih current record. Berarti waktu diklik OK, dicetak ke printer hanya Handono saja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya lagi contoh yang kedua, find recipient. Saya mau mencetak berikutnya Sanjaya. Ya, Sanjaya, Hanjaya ya, Hanjaya, find next. Oh, ketemu Hanjaya Jalan Sudirman. Tutup. Kemudian saya pilih print dokumen, kemudian Anda pilih current record. Oke, maka dia akan mencetak Hanjaya saja. Ya, jadi kalau Anda punya 200 data, 1000 data, ya Anda boleh pilih yang mana yang mau dicetak. Tapi kalau Anda sudah mencetak record 1 sampai record 100, udah batch pertama. Batch yang kedua 101 sampai 200, Anda bisa menggunakan ini from 101 to 200. Oke, dia mencetak berarti record ke 101 sampai record ke 200. Begitu seterusnya. Atau kalau Anda pilih all, ya berarti kalau sudah final, siap, Anda all, dia cetak semuanya. Kalau 200 ya 200, kalau 1000 ya 1000. Gitu kan? Anda tinggal siapkan aja kertas di printernya. Nah, ini juga dapat Anda gunakan untuk mencetak sertifikat, ya. Tidak hanya undangan. Jadi Anda membuat desain sertifikatnya memakai Microsoft Word atau juga memakai Microsoft Publisher, kemudian sertifikat seminarnya, data penerima sertifikatnya Anda ambil dari select recipient-nya siapa, apakah dibuat memakai tadi Excel, Microsoft Access, memakai tabel Word, atau bisa juga Anda membuatnya memakai new recipient list, seperti itu. Nah, itu contoh penggunaan master dokumen konfirmasi tour dengan sebuah data yang dibuat menggunakan new recipient list yang dibuat memakai Microsoft Word. Nah, jangan lupa Anda simpan. Dengan cara disimpan, otomatis kalau nanti Anda buka lagi kapan saja, ya, jadi Anda tutup, Anda buka lagi, maka otomatis dia akan terhubung dengan sumber datanya. Nanti waktu dibuka itu ada konfirmasi, mau dihubungkan dengan sumber datanya atau tidak. Nah, kita coba sekarang membuat alternatif cara membuat mail merge dengan datanya dibuat bukan menggunakan fasilitas mailing, kemudian Anda pilih type new list, tetapi saya mau menggunakan use an existing list. Nah, kalau menggunakan use an existing list berarti Anda harus sudah punya tabel datanya. Tabel data tersebut dapat dibuatnya menggunakan Microsoft Excel, alternatif pertama.
menggunakan Microsoft Access, alternatif yang kedua masih grupnya Microsoft Office, atau dibuat langsung menggunakan Microsoft Word juga, tapi dengan file yang terpisah. Dalam contoh di sini, saya membuat sebuah dokumen baru yang isinya memang hanya tabel data. Saya simpan dengan nama data1tur, misalkan saja. Nah, isinya berupa tabel, dan saya ingatkan ya bahwa syarat tabel yang akan dibaca dalam memo, yang akan dibaca oleh master dokumen adalah, pertama, syaratnya adalah bahwa tabel ini tidak boleh diawali paragraf apapun. Jadi langsung ketika Anda menyiapkan dokumen baru, karena ini untuk data, langsung baris pertamanya itu di paragraf pertamanya adalah langsung tabel. Ya, langsung tabel. Anda boleh membuat tabelnya menggunakan tabel di sini, tabel, kemudian insert tabel, tentukan berapa kolom, berapa baris. Untuk contoh di sini berarti Anda membuat tabelnya itu terdiri dari 3 kolom, 6 baris. Atau boleh menggunakan insert tabel, Anda isi 3 kolom, 6 baris. Atau boleh juga Anda gunakan insert tabel, Anda gunakan draw tabel. Terserah jenisnya mau yang mana. Jadi syarat pertama, tabel harus ditempatkan langsung di paragraf pertama, tidak diawali dengan teks apapun. Syarat yang kedua adalah masing-masing data dalam tabel ini harus mempunyai, atau bentuk tabelnya itu harus mempunyai judul field name yang satu baris yang isinya informasi nama field yang akan menjadi judul kolom. Contohnya, karena saya ingin menyimpan data nama mahasiswa, maka judul field name-nya nama. Saya ingin menyimpan data kelompok, judul field name kelompok, dan saya ingin menyimpan alamat, judul field name alamat. Judul field name ini hanya boleh satu baris, karena record kedua atau baris kedua akan langsung dianggap sebagai record data. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah tabel ini di tab desain dan layout di sini, ini dibuat simple. Jadi Anda jangan memilih table style yang tanpa memakai garis. Contohnya table style yang tanpa memakai garis itu, contohnya ini gitu ya. Ini kan table style yang tanpa memakai garis. Nah, kalau table style tanpa memakai garis, ini antara field name atau kolom nama dengan kelompok dan alamat seolah-olah tidak dipisahkan. Takutnya dianggap sebagai satu field name. Oleh karena itu, pilih yang simple saja. Anda pilih field name yang memakai garis seperti ini. Kalaupun mau Anda bedakan diberi warna, ya silakan aja Anda beri warna manual, memakai layout, kemudian Anda ya menggunakan layout, Anda bisa saja memakai shading warna tertentu seperti ini. Jadi boleh, tetapi tetap memakai garis batas antara kolom dan antara record. Jadi Anda pilih yang desainnya yang simple, garis-garis biasa, kemudian Anda boleh beri warna. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi, syarat pertama tadi, paragraf pertama langsung tabel, tidak boleh ada teks apapun pada paragraf pertama. Syarat yang kedua adalah dalam tabel itu record pertama adalah judul field name, record kedua adalah data. Syarat yang ketiga adalah masih tabel tersebut dibuat simple dan memakai garis bingkai yang membedakan antara kolom dan baris. Ya. Nah, kemudian Anda kalau misalkan saja di sini mau menambah data baru, ya Anda tinggal tab seperti ini kan, Anda bisa menambah data baru terus seperti ini kan. Nambah data baru, sehingga nanti kalau ada data peserta tur berikutnya Anda tinggal tambahkan dari sini. Ya, ini saya batalkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa Anda simpan, save. Namanya, saya beri nama kebetulan data1tur. Setelah disimpan, jangan lupa tabel data ini ditutup dulu. Jadi ketika Anda koneksikan dengan Mailmer, tidak boleh tabel datanya dalam keadaan terbuka. Jadi terbuka dokumen Mailmer-nya, terbuka data satunya. Jadi sumber datanya, data satunya harus tertutup. Jadi yang terbuka hanya master dokumen saja, karena dianggapnya Anda sedang menyunting kalau dalam keadaan terbuka. Jadi data satu ini, kalau sudah, saya tutup ya, saya save jangan lupa, saya tutup. Nah, kalau sudah, saya kembali ke master dokumennya. Ya, nah kebetulan saya sekarang bermaksud ya menghubungkan master dokumen ini dengan tabel data1tur yang dibuat terpisah. Ya, menggunakan Microsoft Word. Nah, caranya gimana? Anda langkah pertama sama. Anda pilih Start Letter. Kemudian select recipient-nya, Anda pilih bukan tab New List. Kalau tab New List kan dianggap membuat data baru. Tapi Anda gunakan Use an Existing List. Saya mau menggunakan data yang dibuat memakai Microsoft Word, ya, berupa tabel. Sudah Anda buat. Jadi Anda pilih Use an Existing List. Klik seperti ini. Kemudian Anda cari di mana Anda menyimpannya.
Kebetulan saya menyimpannya di sini. Namanya tadi data ini, namanya data 1 tur. Yang ini kan, saya simpan di sini. Saya buka, maka terhubung. Nah, kalau sudah terhubung di sini, ya, sudah terhubung, berikutnya, kalau misalkan saya bermaksud menempatkan, ini previewnya saya matikan, menempatkan field name-nya sama. Anda tinggal simpan di sini, insert field, Anda ketik nama, pilih nama, simpan di sini, insert field, Anda pilih kelompok, simpan di sini, insert field, Anda pilih alamat. Jadi step-nya sama dengan yang sudah dijelaskan ketika Anda menggunakan tab a new list. Untuk melihat hasilnya, Anda pilih preview result. Anda lihat ini hasilnya Bambang, kemudian ini berikutnya Hendra, ini Riana, ini Chandra, ini Handono. Ya, ini datanya. Nah, data ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ada Hanjaya ya untuk yang pilihan yang cara pertama memakai type new list. Kalau di sini tidak ada Hanjaya. Kenapa? Karena dikoneksikannya dengan data yang dibuat memakai Microsoft Word. Nah, Anda boleh menyunting data yang dibuat memakai Microsoft Word tadi dengan nama data 1 dengan menggunakan edit recipient list. Anda klik ini, dia akan terbuka tuh yang ini. Ya kan? Ini datanya terbuka. Saya perlebar biar kelihatan. Ya, di sini kan tidak ada Hanjaya ya. Tuh alamatnya berbeda ya. Alamatnya berbeda. Ada Cendana, ada Dago 88 ya seperti ini. Nah, kalau Anda mau edit desainnya, Anda klik di sini, Anda pilih edit. Dia terbuka tuh. Di sini Anda pilih edit. Ini untuk mengedit desain mengedit datanya tuh. Jadi kalau Anda mau mengedit datanya, bukan langsung di sini mengedit datanya, tapi pilih dokumen data 1 yang dibuat memakai Microsoft Word, Anda pilih edit. Nah, bentuknya berbeda ya. Bentuknya seperti ini. Anda tinggal pilih yang mana yang mau edit. Misalnya, alamatnya bukan 96 Handono, tapi alamatnya nomor 5. Kalau sudah kalau sudah diganti Handono, Anda bisa maju mundur. Ini kan sudah Handono, sudah alamatnya nomor 5 kan? Saya pilih close, maka di sini kita coba lihat. Ya, sudah nomor 5. Kalau saya klik OK, maka nanti Handono betul nggak jadi nomor 5 di sini. Nih, Handono jadi nomor 5 kan? Menyesuaikan. Ini menggunakan edit recipient list. Nah, kalau misalkan saya mau urutkan berdasarkan kelompok, saya pilih sort. Mau urutkan berdasarkan apa? Di sini sort berdasarkan kelompok. Ascending berarti dari kecil ke besar, dari A ke Z. Kemudian kalau descending dari Z ke A, dari besar ke kecil. Oke, maka di sini Anda lihat nih karena descending 4 3 2 1. Ya kan? Nah, kalau misalkan sort, saya pilihnya di sini kelompok. Oh, ini tadi descending. Oke, dia terkelompok seperti ini, terurut ya. Nah, ini sort. Kemudian mau filter, Anda pilih filter. Oh, saya mau filternya berdasarkan kelompok. Ya, kelompok yang equal di sini tim 1. Tim 1 di filter. Ya, kelompok equal to tim 1. Oke. Maka nanti ketika Anda hubungkan dengan member, dia hanya yang menampilkan yang di filternya hanya yang tim 1 saja. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda mau mencari menghapus data yang duplicate. Jadi ada Handono 2 kali. Kalau dari 1000 kan susah cari satu-satu, Anda tinggal pilih find duplicate, kemudian dia akan langsung menemukan mana yang duplicate datanya. Anda tinggal hapus salah satunya. Kira-kira seperti itu untuk menyuntik. Cara mencetaknya sama saja, ya. Cara mencetaknya sama saja. Anda kalau dipilih finish merge, Anda pilih print dokumen. Kalau all berarti mencetak semua. Kalau current dokumen berarti yang sedang ditunjuk yaitu Chandra. Kalau dari record 3 sampai dengan 4 ya berarti 3 dan 4 saja. Nah, itu contoh penjelasan mail merge menggunakan cara yang kedua. Jadi cara yang pertama, Anda membuat mail merge dengan koneksi datanya type new list. Cara yang kedua, menggunakan mail merge dengan datanya use an existing list. Jelas?